Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar anak Pak Guru di rumah? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Baik, kita di sini memasuki bab ketiga, yaitu materi tentang teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur adalah menjelaskan tentang cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Tujuannya memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jenis teks prosedur yaitu ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur memainkan alat. Dan yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 3 jenis yang kalian harus pahami. Kita lanjut memasuki tentang struktur teks prosedur. Jadi strukturnya ada yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah-langkah. Selanjutnya kita memasuki di ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi di dalam ciri kebahasaan teks prosedur ada kalimat perintah, yaitu dibagi menjadi 2, kalimat perintah biasa dan kalimat perintah ajakan. Nah, ini sudah Pak Guru buatkan contoh-contohnya. Tuangkan susu ke dalam baskom, itu kalimat perintah biasa. Kalimat perintah ajakan, mari kita hidangkan sekarang. Ada mari, ada kata ayo. Terus kita lanjut ciri kebahasaan teks prosedur yang kedua, kalimat saran. Sebaiknya, contoh kalimatnya, sebaiknya tambahkan susu kental manis secukupnya. Ini saran, kalimat saran dalam ciri kebahasaan. Selanjutnya yang ketiga, kalimat larangan. Ada kata jangan, tidak. Contoh kalimatnya, jangan terlalu banyak susu kental manisnya. Ini larangan, kalimat larangan ya. Ciri kebahasaan yang keempat, kata benda. Kata benda di sini ada mangga, susu, cup atau botol, baskom. Nah, ini kenapa Pak Guru buatkan kata benda macam mangga, susu, cup, sama botol. Nah, nanti Pak Guru akan membuatkan satu contoh video teks prosedur. Oke. Baik, kita lanjut di ciri kebahasan yang kelima. Kata kerja, menuangkan, memasukkan. Contoh kalimatnya, tuangkan susu ke dalam baskom. Ciri kebahasan yang keenam, ada kata penghubung atau konjungsi. Baik, kita lanjut di penyusunan teks prosedur. Adapun penyusunan teks prosedur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, menyajikan teks prosedur secara tertulis. Dan yang kedua, menyajikan teks prosedur secara lisan. Adapun menyajikan teks prosedur secara tertulis, yang pertama, menyajikan topik yang akan ditulis. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan. Pilih salah satu. Terus yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur. Dan yang keempat, data tentang topik yang akan ditulis. Kita cari datanya tentang apa saja. Yang kelima, mencatat alat dan bahan yang akan digunakan dalam mengamati cara membuat nasi goreng seafood. Contoh, alat dan bahannya kalian catat apa saja. Terus yang keenam, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Dan yang terakhir, menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Jadi kalian tulis semuanya, data dulu, amati, catat data dan bahannya, langkah-langkahnya juga. Nanti jadikan satu,
baru menjadi teks prosedur yang padu. Oke, kita lanjut penyusunan teks prosedur secara lisan. Tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang penyusunan teks prosedur secara tertulis. Sekarang memasuki teks prosedur secara lisan. Dalam menyajikan teks prosedur secara lisan, kita harus memperhatikan suara, bahasa, dan sikap. Perhatikan juga intonasi dan jeda saat kamu menyampaikan teks prosedur. Jadi kalian pahami tentang teks prosedur tentang apa, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan sikap kalian, terus intonasi kalian, tidak usah terburu-buru penyampaiannya, jadi pelan-pelan saja. Oke, itu dalam penyusunan teks prosedur. Kita lanjut, informasi penting dalam teks prosedur. Nah, informasi penting di sini ada 3. Yang pertama, membaca keseluruhan teks prosedur. Dan yang kedua, memahami isi teks prosedur. Dan yang terakhir, menemukan ide pokok setiap paragraf. Jadi, kalian baca keseluruhan dalam teks prosedur. Jangan terburu-buru, dibaca, dipahami isinya tentang apa. Baru tentukan setiap paragraf ide pokoknya. Ide pokok yang pertama tentang penyampaian teks prosedur. Paragraf yang kedua, ide pokoknya menyampaikan tentang alat dan bahan. Terus ide pokok paragraf yang ketiga tentang langkah-langkah. Dan yang terakhir tentang rangkuman dari semua atau tujuannya, itu mencakup semuanya di terakhir. Oke? Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung Google Meeting dengan Pak Guru. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan kalian. Jangan malas-malas untuk berolahraga agar kesehatan kalian tetap terjaga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel.